salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan hati ini dengan zikir. Setan min syarril waswasil khannas, dia bersembunyi. Setan bersembunyi. Kapan dia muncul? Ketika hati lalai. Begitu hati berzikir, dia ngilang. Begitu kita lupa, dia datang lagi. Maka jangan pernah putus berzikir. Tapi jangan gara-gara ini besok masuk kantor, datang orang mau urusan, Pak gimana surat tanah saya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia tetap mengurus urusan orang banyak. Yang dosen tetap ngajar, yang pegawai kantor tetap melayani orang banyak, tapi hatinya tidak putus berzikir. Ustaz Somad zikirnya apa? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikir saya. Tadi habis salat subuh, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 70. Kenapa cuma 70 Pak Ustaz? Sarapan sudah siap. Lalu setelah itu berdoa. Tapi bukan berarti cukup sampai di situ, hati tetap berzikir. Tapi ada guru saya mengajarkan zikir, katanya Allah Allah. Baik juga. Alladzina yadhkurunallah qiyaman, waktu berdiri, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Berzikir tetap terus. Karena kalau sampai kita lupa berzikir, hati kita rusak. Tapi kata Habib, bagus solawat Pak Ustaz. Baik solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi guru saya ngajarkan bunyinya beda Pak Ustaz. Gimana bunyinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Podo. Sama. Tapi guru saya ngajarkan lain Pak Ustaz. Gimana bunyinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sama. Semuanya adalah solawat baik untuk diamalkan. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Yang penting istiqomah berzikir. Tapi anak-anak muda, ibu-ibu, dia mau zikirnya pakai irama, ada lagunya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha
Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mau pakai irama bagus, yang tidak pakai irama lurus-lurus aja bagus, selama jangan saling menyalahkan. Apa itu sholawat pakai nyanyi-nyanyi? Ini kan bukan musik, gak boleh sholawat pakai nyanyi-nyanyi. Yang nyanyi-nyanyi tersinggung. Apa itu sholawat lurus-lurus aja? Emang gak pandai nyanyi? Kalau sesama orang yang sholawat kelahi, yang ketawa, yang sakau pakai narkoba, untung aku gak sholawat. Kalau sesama orang yang berselawat malah mencaci maki, saling menyalahkan, yang ketawa nanti orang yang pakai sabu-sabu. Yuk nyabu guys, walaupun sabu kita beda, tapi kita tetap mabuk bersama. Na'udzubillah. Kita selamatkan umat ini dengan zikir, tapi bukan berarti zikirnya cuma sebulan sekali. Zikirnya tetap tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Karena di majelis-majelis kita, di rumah kita masing-masing, bapak ibu punya majelis zikir, bapak, ibu, suami, istri, anak, cucu, pembantu, duduk di rumah, menantu, berzikir bersama. Kalau tidak nanti rumahnya diisi setan, setan akan senantiasa. Jadi Pak Ustadz, gimana sebetulnya setan ini? Setan sampai sekarang belum pensiun dini. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan akan terus datang, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dalam, luar, telinga, mata, jantung, hati, denyut nadi. Asyaitanu yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah. Sampai kapan kami berzikir? Kami sudah capek, kami sudah lelah, kami sudah penat. Berzikir berhenti, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam dalam jasad, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus, selama darah masih mengalir, maka setan tetap berbisik. Kapan kami berhenti berzikir? Nanti ketika roh sudah keluar dari jasad, berhentilah berzikir. Kapan itu? Mati. Kalau sudah mati, kami tidak ngajak lagi zikir, kami antar ke liang lahat. Selama masih ada, selama ruh masih bersemayam, la ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. Melalui musik, melalui film, melalui tontonan, melalui pendengaran, melalui permainan, rusak, hancur semuanya. Maka kita perbaiki ini semua dengan zikir, zikir, zikir. Silakan dengarkan lagu kalau lagu mengingatkan kita pada Allah. Silakan tonton film kalau tontonan itu bisa dijadikan sebagai tuntunan. Ayat-ayat cinta sudah, ketika cinta bertasbih sudah, di bawah mihrab cinta sudah. Tinggal yang belum lagi ketika cinta bertalbiyah, ketika cinta bertahlil. Buatlah sahabat-sahabat yang berkecimpung di production house, sahabat-sahabat yang produser, yang artis, buatlah film-film yang mengingatkan umat ini. Karena ada yang tidak bisa disentuh dengan ceramah, khutbah berapi-api. Jamaah yang dimuliakan Allah, takutlah kepada Allah, ittaqullah. Makmumnya tidur semua. Itu yang hadir ke masjid. Bagaimana dengan yang di luar masjid? Berdakwah melalui novel. Begitu indahnya sahabat kami, senior kami, guru kita Ustadz Habibur Rahman Al-Shirazi menuliskan untayan kata-kata, berdakwah dengan film. Begitu indahnya sinetron-sinetron yang mengingatkan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Buya Hamka sudah lama meninggal dunia, tapi begitu ditonton film itu, sampai sekarang Ustadz Somad bolak-balik saya tonton tenggelamnya kapal Van der Wijk, saya tetap nangis Pak Ustadz, meleleh air mata saya. Kenapa? Paket habis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dakwah. Orang yang paling rugi adalah
pernah hidup di atas dunia, bumi yang dia injak milik Allah, bernapas dengan paru-paru pinjaman Allah, pakai udara milik Allah, tapi tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Almarhum guru kita Kiai Haji Ustadz Muhammad Arifin Ilham, dia pakai semuanya untuk mengingatkan orang ke jalan Allah. Bahkan sudah meninggal dunia pun kita masih bisa berkumpul mengenang beliau. Ada orang sudah meninggal dunia, disebut namanya, orang ingat Allah. Sudah meninggal dunia bisa menyatukan orang yang hidup. Tapi ada jenis manusia masih hidup pun memporak-porandakan orang hidup. Nauzubillah, jangan sampai kita menjadi sampah sejarah. Jangan sampai kita menjadi takut orang menyebut nama kita. Semua nama-nama disebut dalam Al-Quran. Ada Musa, ada Isa, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa iblis, setan, Fir'aun, Qarun pun ada juga dalam Al-Quran. Jangan mentang-mentang udah ngaji, ku buka Quran. Mana nanti yang terbuka, itu yang terlihat, itulah yang akan ku kasih nama anakku. Begitu dibuka, Hasidin, nah inilah namanya. Hasidin orang hasad. Belajar bahasa Arab. Di Az-Zikra tidak hanya zikir. Apa itu Az-Zikra? Cuman zikir-zikir aja. Enggak. Di Az-Zikra belajar bahasa Arab. Anak-anak kita masukkan sekolah, menghafal Al-Quran. Bahasa Arab tidak sama dengan bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Arab? Mudah. Oh, bahasa Arab. Coba cari bahasa Indonesia yang awalnya huruf Z. Zakat itu bahasa Arab. Zikir itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Z. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Ain. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Qaf. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Wad. Kalau begitu bahasa Inggris Pak Ustadz, bahasa Inggris ada huruf Shin. Shopping. Bahasa Inggris ada huruf Tha. Health. WHO, World Health Organization. Ada. Kalau salah sebut orang nggak paham. Tapi bahasa Inggris tidak ada huruf Ain. I love you. Tidak ada. Maka belajar makharijul huruf dengan para masyayikh. Datang kemari. Saya nggak yakin mau belajar bahasa Arab dengan Ustaz Somad. Dia kan bukan orang Arab. Saya nggak bisa, nggak percaya belajar Quran dengan Ustaz Somad. Dia kan tidak hafal Quran. Tidak ada alasan masyarakat di Indonesia, di Jabodetabek, di Bogor untuk tidak belajar Al-Quran. Datang kemari. Tapi puncak kemeriahannya adalah pada hari Ahad pagi, libur. Ngapain? Di Ahad pagi itulah saya membalaskan sakit hati saya Pak Ustaz. Sakit hati apa? Selama ini berangkat kerja ke kantor jam 5 sudah berangkat. Ahad pagi saya mau tidur sampai jam 12. Subuh gimana? Kan tanggal merah. Tidak ada tanggal merah. Semuanya bernilai ibadah. Dengan kebersamaan kita bangkit semangat. Kadang saya sendiri pun kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, loyo, lunglai. Tapi begitu berjumpa dengan jamaah, tatapan mata mereka yang tajam, ada aura semangat. Al-arwah junudum mujannadah. Ruh Abdul Somad ketika bertemu dengan ruh para masyayikh, bertemu dengan ruh para jamaah yang tulus, yang ikhlas, bangkit, sehat. Kadang panitia yang ragu, Ustadz sehat? Alhamdulillah. Kami bawakan vitamin C, sudah minum. Ustadz udah sarapan? Sudah. Ustadz bisa ceramah? Kau pikir aku mau mati? Begitu ketemu dengan jamaah, sehat walafiat. Makanya sekarang banyak orang tidak ketemu dengan manusia. Dari mulai hari Sabtu sore sampai hari Ahad pagi, petang, siang tidak ketemu dengan manusia. Mumpung libur, ketemu dengan apa? Cuman 3, laptop, TV, handphone. Silaturahim kita rusak gara-gara media sosial. Ustadz jangan ngomong gitu, kami kenal dengan Ustadz kan gara-gara medsos. Itu namanya medsos syariah. Sudah disyariahkan oleh Ustadz Syafi'i Antonio. Semua yang konvensional kalau mau disyariahkan hubungi beliau. Oh gitu ya Ustadz? Iya. Kalau pacaran syariah? Oh nggak ada. Semuanya konvensional. Yang syariah itu cuma satu, kupinang kau dengan bismillah. So sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbaiki. Tidak apa-apa kau punya FB,
kalau postingannya mengajak orang berzikir mengingat Allah. Sudahkah Anda berzikir pagi ini? Tanggal 2 Januari, tanggal 3 Januari, alladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah. Orang berzikir dengan tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. 4 Januari, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir ketika tegak berdiri saat kerja, wa 'ala junubihim, saat berbaring, saat tidak lagi bekerja aktif, tetap berzikir. Bagus. Tapi kalau sebelum zikir kau hidupkan kamera, streaming, nangis pula tuh. Ya Allah, bukan ngelihat tempat sujud, ngelihat kamera. Setelah selesai baru tahu rupanya salah pencet, belum streaming. Paksa diulang sekali lagi. Ini kau beramal lillahi ta'ala atau karena streamingi ta'ala? Ustadz Somad ngomong aja begitu, dia sendiri hari ini streaming. Ini untuk dakwah. Maka doakan Abdul Somad supaya hatinya ikhlas. Doakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Tapi Ustadz kan sering ceramah, pahala ceramah Ustadz kan banyak, sudah dihabiskan oleh follower, viewer dan subscriber. Yang tersisa apa? Ada doa tulus dari jamaah di tengah malam, dia berdoa, ya Allah, matikan Ustadz Somad dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin, kalimat yang hak, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hidupnya la ilaha illallah, rezekinya memperjuangkan la ilaha illallah, tenaganya untuk la ilaha illallah, matinya ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Kalau orang hidupnya la ilaha illallah, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawlis sabit. Allah yang menguatkan dia saat sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati di antara kamu di telinga sebelah kanan. Jangan nanti ketika jamaah pergi ke rumah sakit melihat Abdul Somad di ruang ICU, kira-kira Ustaz Somad kita zikirkan, kita talqinkan? Enggak usah, dia udah tahu bacaannya. Godaannya saat itu luar biasa. Setan iblis datang membawakan air, karena orang yang mau sakratul maut itu kehausan, dia bawakan. Mau, kata dia. Kalau mau, tidak ada yang gratis, kata setan. Ucapkan aku ikut engkau. Lihatlah seriusnya setan. Sampai kita mau mati pun dia tetap goda, karena dia ingin bawa pengikut sebanyak-banyaknya. Sistem kerja dia multi level marketing. Jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, pulang sakit mati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau setan seserius itu, kita juga serius. Saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, kawan kita, sampai mau sakaratul maut, detik terakhir tetap kita bisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Tapi bayangkan kalau kau sakaratul mautnya di tengah jalan, nyetir sendirian, siapa yang akan berbisik? Bayangkan kalau kau di ruang ICU rumah sakit di tengah malam, jam 2 malam, security pun di luar kamar, siapa yang akan menolong engkau? Tapi kalau zikirmu kuat, sebelum tidur kau berzikir, di saat bekerja kau tetap berzikir, di saat hari Jumat, hari Sabtu, hari pekan pertama, Ahad pagi kau datang ke az-zikra, maka insya Allah itu menguatkan engkau. Kau kuat bukan karena zikirmu saja, tapi kau kuat karena saudara-saudaramu yang tulus ikhlas ini ikut mendoakanmu. Semua yang hadir ini insya Allah matinya dalam la ilaha illallah. Kami yang gak hadir Pak Ustadz, yang nonton streaming, yang streaming mengikuti program ini juga matinya dalam la ilaha illallah. Kami yang tidak streaming Pak Ustadz, yang cuma nonton, itu pun tidak live, beberapa hari setelah ini tetap juga mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustadz gimana kalau zikirnya rajin tapi nggak sholat? Kata Imam Ibnu Qayyim,
Orang yang berzikir la ilaha illallah tapi nggak sholat, dia sudah punya kunci tapi giginya nggak ada. Miftahul jannah, kunci surga, la ilaha illallah, tapi gigi-gigi geriginya nggak ada. Tidak akan mungkin pintu terbuka. Logika berpikir sederhana tapi tepat mengena sasaran. Maka mesti gerigi-geriginya kita laksanakan. Sholat berjamaah di masjid. Saya nggak bisa ke masjid Pak Ustadz. Kenapa? Covid. Dulu sebelum Covid nggak ke masjid juga. Kata Covid, kenapa aku dikambing hitamkan juga? Kata Covid, cukuplah kambing aja yang kau kambingkan, jangan Covid pun kau kambingkan juga. Mencari-cari alasan, padahal sebenarnya tidak ada alasan sama sekali. Hari ini Masya Allah Tabarakallah, berkumpul kita bersama. Ini kenapa tidak ada Covid ini sekarang? Karena tahun baru nggak ada Covid. Nanti udah dekat-dekat Idul Fitri dia baru datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong jangan dipotong. Ini khawatir nanti ada yang motong. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang punya anak-anak bawa zikir, walaupun mereka belum berzikir, walaupun dia lari-lari lompat-lompat, walaupun dia main-main, nggak apa-apa, itu jadi kenangan. Nanti setelah dia dewasa, dia akan teringat kenangan masa kecil saat dibawa ayah dan ibu. Saya sampai hari ini 2022 kalau ngelihat beduk, itu beduk kan? Itu beduk, masih tetap teringat kenangan masa kecil. Dulu kalau saya ke masjid, saya masuk ke dalam beduk itu, tidur dalam. Ada satu penjaga masjid, dia iseng, kalau dilihatnya saya dalam, dipukulnya kuat-kuat. Sampai sekarang saya ingat, entah dia masih hidup atau udah mati. Beduk mengingatkan. Keyword kata kunci, mengingat beduk, ingat masa kecil. Dibawa orang tua ke masjid. Dulu di masjid pintunya dua, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Daun pintu itu kalau ketemu tertutup. Saya di dalam itu tutup. Saya intip khotib khutbah Jumat, melihat khotib. Saya tengok orang-orang lain itu tidur semua, itu tetap terjaga. Ternyata setan tidak masuk ke situ untuk menggoda saya, karena tempat itu sempit. Di atas kubah, di dekat kubah itu ada kayu-kayu. Saya naik ke atas, ngintip orang sholat dari atas. Berarti Ustaz nggak sholat sekali-sekali, tapi main-mainnya di masjid. Kalau anak-anak kita ajak main-main di masjid, nanti sampai besar dia akan teringat masjid. Tapi kalau kita bawa ke mall, sayang anak ke mall, sayang anak belikan handphone, sayang anak belikan motor. Lama-lama anak kita berpikir kalau sayang mesti ke mall, kalau nggak ke mall berarti nggak. Kita yang merusak logika anak kita berpikir. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir itu fitrah, suci, bersih, fitratul Islam. Siapa yang merusaknya? Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, merubahnya jadi Yahudi, yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani, yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Anak-anak kecil biasakan pakai sarung, biasakan pakai jubah, biasakan pakai sorban, dekatkan dengan Ustadz Abdus Syukur, usapkan kepalanya minta doa, ambilkan kurma minta kunyahkan ke Syekh Isam Tahnik, mengambil barokah penghafal Quran, air liur mereka barokah hafalan Quran, anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Ini sekarang orang didekatkan dengan pelaku maksiat, yang penting kaya raya, dari mulai nikahnya dengan saksi pelaku maksiat, yang penting terkenal, yang penting pejabat,
padahal la nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dua orang saksi yang adil. Dulu yang dicari sebagai saksi ulama, penghafal Quran, qari. Sekarang yang penting terkenal, yang penting kaya, yang penting punya jabatan, yang penting punya harta. Rusak standar kehidupan. Tapi kalau orang ngaji, duduk sering dengan ulama, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Saya mulai jam 8, sekarang pas jam 9, 60 menit kita bersama, sesuai dengan kode etik 600 ml. Ternyata kalau tausiah di dekat para alim ulama, tausiah dengan orang yang hatinya berzikir, tausiah dengan orang yang hatinya tenang. Ini pengalaman saya ceramah tausiah. Kalau tausiah dekat dengan orang yang hatinya tenang, dan waktu tausiah itu dia peduli ngelihat kita, itu nyampaikan itu tak terasa lama. Tapi kalau tausiah dengan orang yang terlalu khusyuk sampai menunduk, itu lamanya luar biasa. Apapun yang kita katakan terserah kau lah, kata dia. Berapa kali saya tausiah tidak dilihat orang, orangnya tidak ada, jasadnya ada tapi ruhnya gentayangan. Nah, saya dengan kamera aja. Tapi karena sudah terbiasa ngomong dengan kamera, ya udah saya ngomong aja dengan kamera. Saudaraku dimanapun berada, marilah saya bilang saudaraku dimanapun berada. Maksudnya yang ada di situ entah kemana-mana. Tapi di Azikro pengalaman beberapa kali, memang tausiah di sini lain auranya, lain aromanya, karena kekuatan magnet orang-orang berzikir berkumpul, dicas lagi, nanti mulai kurang, awal bulan dicas lagi, mulai kurang. Perjalanan kita ini panjang, mesti isi bensin, mesti berhenti sejenak, mesti ke rest area. Inilah dia rest area yang paling mengguncang semangat, yang menguatkan keyakinan. Karena ke depan perjalanan kita masih panjang, insya Allah hidup kita masih lama. Andai pun kita mati, mati kita membuat berhenti dari perbuatan dosa. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan hidup kami masih panjang, jadikan hidup itu sebagai tambahan amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Kalau kau takdirkan kami mesti mati malam ini, biarlah kematian ini membuat kami berhenti dari segala dosa-dosa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sallu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Al-Faqir Abdul Somad, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan barakah, pertemuan yang mempanjangkan umur, pertemuan yang membuat kita senantiasa dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.